ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita pasti menggunakan alat komunikasi berupa bahasa, yang mana bahasa digunakan agar kita bisa menyampaikan isi hati, pikiran, dan juga tujuan kita kepada orang lain. Nah, hakikat dari bahasa sendiri itu bersifat dimengerti, individual, kooperatif, dan berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, dalam berbahasa, dia punya macam-macamnya, yang mana terdapat variasi dalam suatu bahasa yang muncul berdasarkan perbedaan situasi saat pemakaiannya. Ragam bahasa ini tuh dia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ragam lisan dan juga ragam tulis. Ragam lisan ini dia bersifat secara langsung dan lebih bebas. Karena itu dia tidak terikat kepada unsur gramatikal. Terus juga pemahaman dalam komunikasi lisan ini dia bergantung pada konteks dan situasi karena keterkaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan untuk ragam tulis, dia komunikasinya menggunakan media tulis dan bersifat secara struktur. Nah, dalam ragam tulis juga dia terbagi menjadi dua. Ada ragam tulis ilmiah dan juga non-ilmiah. Nah, dalam ragam tulis ilmiah, dia ini mengikuti kaidah kebahasaan secara ketat. Makanya dia sering disebut sebagai ragam resmi atau ragam baku. Kebalikannya pada non-ilmiah, dia tidak terikat pada kaidah kebahasaan. Dan juga ragam tulis non-ilmiah ini bersifat fleksibel. Maka dari itu dalam ragam non-baku atau non-ilmiah ini dia ada dialek dan juga ada penggunaan bahasa gaul. Lalu yang kedua ada laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa yang digunakan dengan fungsi pemakaiannya, di mana laras bahasa menentukan pilihan kata dan struktur kalimat yang sesuai dengan konteks yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga ada ejaan. Ejaan secara umum adalah kaidah dalam tulis-menulis yang mengatur perlambangan bunyi bahasa. Lalu secara khususnya, ejaan adalah sistem perlambangan bunyi bahasa yang menggunakan huruf. Sejarah dari ejaan ini sendiri, pada tahun 1901, ejaan yang digunakan adalah Van op Huijsen. Lalu pada tahun 1947 menggunakan ejaan Swandi yang menggambarkan kemerdekaan. Lalu disempurnakan lagi pada tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Lalu pada tahun 2015, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyempurnakan lagi IYD menjadi EBI. Tujuannya agar masyarakat luas lebih mudah memahami dan menggunakan ejaannya. Nah, perubahan yang ada di EBI ini, dia menambahkan diftong A dan menyederhanakan aturan penggunaan huruf tebal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.